Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas rangkaian hambatan seri dan paralel. Jadi dari gambar sini kita bisa lihat ada 5 hambatan yang disusunnya, ada yang seri, ada yang paralel. Nah, dari soal dia meminta equivalent resistance. Jadi hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Kemudian yang soal B diminta berapa kuat arus pada masing-masing hambatan jika beda potensialnya sebesar 35 volt. Oke, sekarang dari sini kita lihat dulu kalau misalkan soalnya kita lengkapi. Jadi ada 5 hambatan disusun seperti ini, kemudian dihubungkan dengan beda potensial. Nah, sebesar 35 volt. Jadi gambarnya seperti ini. Ini V-nya sebesar 35 volt. Kemudian kita diminta untuk mencari hambatan pengganti titik AB, maka yang A yang ditanya adalah RAB. Kemudian yang B adalah I di setiap hambatan. Kalau saya sukanya memberikan nama di setiap hambatan untuk mempermudah kita mengerjakan. Jadi misalkan ini kita beri nama R1, ini kita beri nama R2, ini R3, ini R4, dan ini adalah R5. Maka ini yang B yang ditanya adalah R1, I pada R2, I3, I4, dan I5. Kita kerjakan dulu poin yang A, pertanyaan yang A. Nah, cara mengidentifikasinya, kita gambar perjalanan arusnya. Dari tegangan keluar dari baterai kutub positif, dia ke kiri, kemudian naik, kemudian dia ke kanan. Nah, dari sini dia bercabang ke atas yang masuk ke R1 dan ke bawah masuk R2. Maka ada percabangan di sini. Sehingga antara R1 dengan R2 hubungan mereka adalah paralel. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Setelah nyampe sini, dia berkumpul lagi arusnya, menyatu lagi masuk ke R3, kemudian pecah lagi ke R4, ke R5, bertemu lagi di sini, keluar di titik B. Sehingga dari keseluruhan hambatan kita tahu ada yang seri, ada yang paralel. Antara R1 dengan R2, nah ini dia paralel. Kemudian setelah paralel, dia melanjutkan perjalanan ke R3, di mana hubungannya adalah seri. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke R4 dan R5 yang paralel. Maka kalau seperti ini kita kerjakan dulu yang paralel-paralelnya. Oke, paralel yang pertama, ini rangkaian paralel atau hambatan pengganti paralel yang pertama itu terdiri dari R1 dan R2. Maka kita tulis 1/RP1 sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Nah, kita masukkan angkanya. R1-nya sebesar 12 ditambah 1/6. Maka ini nanti kita akan hitung ketemu RP1-nya sebesar 4 ohm. Lanjut, kita kerjakan yang paralel kedua, RP2, rangkaian paralel 2 itu terdiri atas R4 dan R5. Maka ini 1/RP2 sama dengan 1/R4 plus 1/R5. R4-nya 4, R5-nya 8. Maka RP2-nya kita akan ketemu sebesar 8/3 atau 2,67 ohm. Nah, kalau kita sudah tahu RP1, RP2, dan R3, ini kan tadi RP1, ini RP2, ini R3. Nah, ketiganya dihubungkan secara seri. Maka R total itu sama dengan RS-nya
RP1 plus R3 plus RP2. Maka ini kita langsung hitung saja, 4 plus 5 plus 2,67. Ini akan ketemu hasil 11,67 ohm. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Soalnya meminta untuk yang pengganti AB, maka R total ini adalah sama dengan RAB. Jadi RAB-nya ketemu 11,67. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Dia meminta I pada masing-masing hambatannya. Nah, kalau kita lihat gambarnya lagi, maka bisa kita sederhanakan. Gambar ini bisa kita sederhanakan menjadi begini. Ini adalah RP1, kemudian ini adalah R3, dan ini adalah RP2. Kemudian dihubungkan dengan beda potensial. Ini tadi kita sudah tahu besarnya itu 4 ohm, kemudian yang ini 5 ohm, dan yang ini 2,67 ohm. Sementara V-nya dari soal kita tahu 35 volt. Maka kita bisa mencari I total terlebih dahulu. I total sama dengan V total per R total. Nah, V totalnya 35, R totalnya 11,67. Ini akan menghasilkan 2,99 ampere. Sehingga yang keluar dari baterai ini I-nya sebesar 2,99 ampere. Naik ke sini, masuk ke titik A, masuk ke RP1, kemudian ke R3, RP2, ini titik B. Nah, sehingga masing-masing hambatan yang ada di gambar ini dialiri arus sebesar 2,99. Sehingga kalau kita ditanya berapa besarnya I3, maka I3 tentu sama dengan I total. Sama dengan I yang melewati AB, yaitu 2,99 ampere. Kalau ditanya berapa besarnya I1, nah I1 ini tidak sama dengan I total, tidak sama dengan I AB, karena R1 sesungguhnya letaknya di RP1. Jadi kalau saya gambarkan dengan warna yang berbeda, jadi sebenarnya RP1 ini isinya itu ada ini begini di dalamnya. Jadi yang merah ini adalah isinya. Maka kita harus membuka dulu yang tergabung tadi. Caranya begini. RP1 ini dilewati oleh I total. Maka I RP1 sama dengan I total. Sama dengan 2,99 ampere. Kemudian V-nya berapa? Nah, kita bisa mencari V RP1 sama dengan I RP1 dikalikan RP1. V I kali R. Sekarang kita masukkan I-nya sebesar 2,99, RP1-nya tadi hitungan kita di atas ketemu 4. Maka kalau ini kita kalikan, VRP1 itu ketemu hasil 11,99 volt. Nah, VRP1 ini sama dengan yang di sini saya naik lagi ke atas. VRP1 berarti berada di sini sampai sini. Ini adalah VRP1. Maka VRP1 ini besarnya itu sama dengan V1 sama dengan V2 karena dia tersusun secara paralel. Kalau paralel, V di setiap hambatannya sama. Sehingga kalau kita mau mencari I
1 sama dengan V RP1 dibagi R1. VRP1 11,99 dibagi R1-nya sebesar 12 ohm. Maka kalau ini kita hitung, kita akan mendapatkan hasil I1-nya 0,99. Nah, sekarang masuk I2. I2 sama dengan VRP1 per R2. Ini 11,99 dibagi 6. Ketemu hasil 1,99 ampere. Nah, ini I1, I2, I3. Nah, kalau kita mau ngecek apa benar I1-nya sekian, I2-nya sekian, kita lihat saja I1 plus I2 harus sama dengan I total percabangan ya. I1 plus I2 kalau kita hitung 0,99 ditambah 1,99 hasilnya ya 2,99 ampere. Maka betul. Sekarang kita lanjut untuk yang I4 dan I5. Oke, I4 dan I5 maka letaknya di sini. Ini saya ganti warna lagi. Nah, di sini. Oke. Maka ini sebenarnya isinya ada R4, di sini ada R5. Sama seperti yang gambar warna merah tadi, yang RP1, ini harus kita buka. Arus yang melewati dia itu sama dengan I totalnya. Nah, sekarang kita cari V-nya dulu. Maka VRP2 sama dengan I RP2 dikalikan RP2. I-nya sama dengan I total 2,99 dikalikan RP2-nya tadi 2,67, maka ini akan menghasilkan 7,98 volt. Nah, sekarang kita hitung I4. I4 sama dengan VRP2 dibagi R4. Ini 7,98 dibagi R4-nya tadi 4 menghasilkan 1,99 ampere. Dan I5-nya VRP2 dibagi R5 7,98 dibagi 8 hasilnya 0,99 ampere. Nah, ini dia jawabannya. Jadi kita ulang lagi. I1-nya ketemu 0,99 ampere, I2-nya 1,99 ampere, I3-nya 2,99 ampere, I4-nya 1,99 ampere, I5-nya 0,99 ampere. Sehingga kalau ada gambar seperti ini, maka yang pertama kali kita kerjakan dulu adalah yang paralel ini. Kemudian paralelnya diseri dengan R3 dan diseri lagi dengan paralel yang ini. Tentu ini harus kita hitung dulu untuk mencari RP-nya atau hambatan pengganti paralelnya. Oke, sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.